Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang perayaan Hari Suci Nyepi yang tahun ini itu bertepatan dengan Tumpak Wariga atau Tumpak Bubuh. Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah mengeluarkan surat edaran. Seperti apa surat edarannya? Mungkin sudah beberapa kali dimuat di media berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan Puja Wali, Piodalan, atau yang lainnya berkaitan Tumpak Bubuh, jamnya jam berapa itu sudah disampaikan. Nah, seperti apa sebenarnya surat edaran ini? Saya akan mewawancarai Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Idep Panglingsir Agung Putra Sukahat. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Rahajang Semeng, Cebece, Rahajang para pencinta, pemirsa Bali TV, ya, dimanapun berada. Kena Ratu ya? Dados, kena. Tetap semangat lagi. Harus semangat. Sangat ya. Usia boleh agak tua. Iya, tapi tetap semangat. Ya, Ratu, ini surat edaran ya, sampun dikeluarkan. Pun apa negara Ratu? Apa saja isinya dan mengatur tentang apa nih Tata Titi ini? Jadi begini. Sebelum Ratu langsung pada surat edaran itu kan pertanyaan Pak Winata. Ratu izinkan Ratu untuk menyampaikan dulu apa sih itu sebenarnya Hari Suci Nyepi. Di Bali ya. Hari Suci Nyepi yang pertama Ratu sampaikan itu ya sudah ribuan tahun yang lalu. Gitu ya. Ribuan tahun yang lalu ya. Bahkan mungkin sebelum Masehi itu sudah ya ribuan tahun sebelum Masehi. Ya, kita tidak tahu tahunnya persis karena umat Hindu sejak ribuan tahun yang lalu tidak punya tahun. Hindu di Bali juga tidak punya tahun, hanya punya Sasih, Pawukon. Ya itu jadi warsanya tidak ada. Sehingga akhirnya Sang Aji Saka membuat tahun ya, Saka Warsa 1947 ya, itu 78 tahun setelah Masehi ya, karena pada saat beliau itu jadi raja lah kan begitu. Nah itu akhirnya dipakai untuk supaya ada kaitan ada dengan tahun gitu. Tahun itu yang pertama. Yang kedua perlu dipahami oleh seluruh umat Hindu terus di Bali ya, umat Hindu terus di Bali ya. Ini umat Hindu Nusantara ini kan Nyepi ini kan menjadi sebuah hari raya nasional Nusantara. Satu karena adalah hari sucinya itu untuk umat Hindu Bali, Hindu terus Bali. Yang dulu agamanya agama Tirta, namanya kan gitu. Tetapi sejak tahun 59 menjadi agama Hindu Dharma. Indonesia yang menasional kan begitu. Tapi barometernya Hindu Bali. Gitu. Nah, sehingga Hari Suci Nyepi pun ini menjadi menasional, dan juga yang secara kependudukan umat Hindu terus Bali ini sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia begitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang perlu Ratu sampaikan sebagai Pendesa Agung ini, bahwa Hari Suci Nyepi sangat berbeda dengan hari-hari raya Hindu lainnya. Baik yang berpedoman pada Sasih maupun Pawukon. Ya, Sasih maupun berbeda. Ya. Berbedanya di mana?
Ratu sering katakan, terutama pada saat memimpin ya delegasi itu tahun 2016 kalau nggak salah ke Kementerian Kominfo ke Jakarta, delegasi Bali, ada PHDI-nya, ada Dakoremnya, ada Poldanya, ada Pemdanya, nah begitu. Semua di situ datang ke situ, Ratu yang mimpin, diterima di situ. Ratu jelaskan, ya, bahwa hari raya, hari suci, Nyepi itu memang kelihatan secara skala gitu. Ya. Seolah-olah itu adalah hari rayanya umat Hindu. Itu. Ya memang umat Hindu juga itu menganggap sebagai hari raya, iya. Tetapi tetuanya, filsafatnya, ya, secara niskala gitu. Ya. Itu adalah hari rayanya alam semesta. Yang kita sebut Sang Panca Mahabhuta, Pertiwi Apah Tejo Bayu Akasa. Pada saat Nyepi itu, ini titah alam semesta, ya, alam semesta. Alam semesta menghendaki agar alam semesta itu beristirahat sejenak, barang 24 jam, ya, dengan sepi, hening, henang, sunil, sehingga alam itu bebas dari kebisingan, ya, bebas dari hiruk pikuk, ya, tanpa polusi. Ya zaman dulu memang tidak ada polusi ya, apalagi kalau sekarang kan polusi kan. Ya, itu sebenarnya alam semakin menuntut itu untuk beristirahat, bisa bernapas, sehingga begitu alam itu tenang. Dan sebelumnya, nah ini baru keyakinan umat Hindu, diberikan yadnya, upacara tawur kesange pada saat dilem kesange, ya, itu laban telah dikasih, kemudian besoknya sepi, hening, henang, alam beristirahat, bernapas, bebas polusi, bebas kebisingan, tenang, gitu, ya, lalu tenang sekali alam, sunil, ya, kemudian Sang Panca Mahabhuta, kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat itu berubah menjadi kekuatan dewa. Sang Panca Mahabhuta, baik Pertiwi, Apah, Tejo, Bayu Akasa, berubah dari kekuatan buta yang menghancurkan, yang membakar, yang menghanyutkan, yang menyebabkan gempa bumi, likuifasi, angin topan, berubah menjadi tenang. Ya, seperti biasa, ombak ada, tidak terjadi tsunami, tidak terjadi gempa dahsyat, tidak terjadi banjir bandang, tidak terjadi kebakaran hebat, dan sebagainya. Berubah menjadi kekuatan dewa yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Bukan bermanfaat untuk hanya Hindu, terus ke Bali saja, tidak. Seluruh umat manusia, seluruh jagat raya, seluruh pulau Bali. Itu tujuannya. Nah, kalau sudah bermanfaat, tenang kemudian, ya, paras-paros, akhirnya Bali, ya, dengan hari raya Nyepi ini, ya, kemudian tetap aman, damai, ya, rukun, ya, paras-paros, sagile saguluk salulung sabayat take, dan juga tentunya akhirnya semakin sejahtera, bermanfaat untuk kita semua. Itu Nyepi, ya. Oleh karena itulah maka beda dengan hari raya Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, Siwaratri, beda. Itu asli hari rayanya umat Hindu, ya. Itulah yang Ratu sampaikan kepada para umat lain, kepada negara waktu itu, pemerintah.
Alam yang ingin menghendaki, bukan umat Hindunya yang merayakan. Alam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak merayakan hari rayanya umat Hindu semata-mata, tidak. Ini hari rayanya alam semesta. Nah, itu yang harus sangat dihormati. Oleh karena itu kemudian dari situ maka hari suci Nyepi menjadi prioritas yang mengalahkan hari raya, upacara-upacara, acara-acara lainnya yang ada di Bali. Hening, henang, sepi, tenang, itu menjadi sesuatu yang mutlak, harus dipenuhi. Karena itu kemudian surat edaran MDA yang kita baca ini batas waktunya jam 6.00 sudah harus sepi ya. Tidak ada upacara lagi karena ini kan bertepatan dengan warga negara itu ya. Harus diprioritaskan ini ya. Iya, karena hitungan kita hari ya mulai itu harungan secara agama Hindu terus Bali. Kalau tanggalan Masehi jam 1 malam kan gitu. Setelah jam 12 sudah. Sampai besoknya jam 12 malam. Itu menjadi patokan kita. Ya, sedangkan kalau ada sekarang tumpak warige gitu kan. Nah, itu kalau memang bisa dijalankan, dijalankan. Tapi jangan lebih dari jam 6. Jangan boleh dari jam 6.00. Ya, kalau memang tidak bisa dijalankan, tidak mungkin, ya sudah tidak usah. Karena memang dibenarkan oleh Ida Sang Yang Widi, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kanto Sang Pajamaha Buddha membenarkan. Tapi kalau itu dilanggar, menjadi hiruk pikuk rame, masih ada suara gong, misalnya ada suara segala macam itu, pecara macam gitu. Ya, kita khawatir Sang Pajamaha Buddha tidak berkenan. Ya, makanya itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, disitulah mengapa Ratu jelaskan waktu itu. Mengapa kemudian bandara harus ditutup, pelabuhan harus ditutup. Tidak boleh menghitung kerugian materi, nanti kerugian bisnis, tidak boleh. Begitu sampai anunya, ya. Oleh karena itu yang Ratu harapkan adalah, karena itu keyakinan, ya, Hindu terus Bali, maka krama Bali harus menjadi contoh secara konsekuen melaksanakan catur brata penyepian itu, gitu. Jadi secara konsekuen menjaga agar alam semesta ini, jalan raya, bandara, pelabuhan, semuanya itu supaya benar-benar sepi, hening, henang, gitu. Pokoknya jam 6.00. Iya, itu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ratu, kalau ini ada juga lembaga lain yang menetapkan boleh jam 6.30 katanya. Ada toleransi 30 menit. Menurut Ratu dalam pandangan sebagai Mendesa Agung? Ya, satu dari Ratu sebagai Mendesa Agung, ya, dan juga bukan suara Ratu, karena di Majelis Desa Adat ini, desa-desa adat ini kan kolektif kolegial, tidak keputusan Ratu. Dan juga pada saat menyampaikan edaran itu, saat membuat edaran itu, terlebih sudah didahului dengan paruman Sulingeh yang cukup lengkap. Dari dua organisasi Sulingeh Hindu Dresta Bali. Sulingeh yang bernaung di dalam Sabe Budaya Hindu Bali, dan Sulingeh yang bernaung dalam organisasi Sabe Kerta Hindu Bali. Gitu. Samut Sulingeh pun iya itu hadir di MDA. Kemudian kita mendiskusikan. Ya tidak berarti karena sudah sangat sering nyepi bersamaan dengan hari raya, dengan hari ini, dengan ya hari raya lainnya gitu. Sudah cepat, dan itu sudah baku. Dan kemudian yang Ratu ingin sampaikan di sini, ya, ada, ya katakanlah PHDI mengeluarkan, kan, gitu, keadaan PHDI mengeluarkan.
Ya, Ratu ingin sampaikan di sini ya bahwa seperti Ratu katakan tadi, nyepi itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan sejak ribuan tahun yang lalu itu dilaksanakan oleh desa-desa adat. Kebetulan pada saat itu Bali itu masih homogen. Ya, tidak adalah banyak umat lain, mungkin ada Buddha sedikit, Muslim sedikit, kampung-kampung lah sedikit, mungkin lah. Sehingga di situ pada saat itu desa-desa adat yang tidak ada induknya, tidak ada MDA-nya, MUDP-nya, tidak ada MPLA-nya waktu itu. Ya berlaku desa mau cara saja, nggak masalah. Sekarang kalau kita sudah republik dan provinsi, ini kan bentuknya ada kemudian Bali mau cara, negara mau tata, tidak saja hanya desa mau cara saja. Ini harus disinkronkan, desa mau cara dengan Bali mau tata, dengan negara mau tata. Nah, seperti itu ya, Bali mau cara dan negara mau tata, dan itu harus sinkron. Nah, harus sinkron. Nah, tidak kemudian ada MDA, MUDP waktu itu kan, MPLA juga ada, belum ada. MPLA tahun 86 ada, ya kan? Ya. Akhirnya supaya ada begitu merdeka, kemudian sejak tahun 59 kemudian menjadi heterogen begitu, dan supaya ada kesatuan tafsir soal ini, soal nyepi misalnya dan yang lain-lainnya. Tidak ada lembaga yang tertinggi dari desa adat itu yang melaksanakan adat sekaligus agama. Jadi desa adat itu sampai MDA-nya adalah disebut lembaga sosial religius, lembaga adat yang sekaligus lembaga agama. Karena sejak dulu sampai sekarang melaksanakan agama. Ya, kahyangan-kahyangan kan, parahyangan, pawongan, palemahan, kahyangan-kahyangan, upacara-upacara feodalan, karyo-karyo dan sebagainya dilaksanakan oleh desa adat, dibantu oleh pemerintah daerah. Kan begitu. Itu sampai sekarang. Nah, karena tidak ada, belum ada waktu itu setelah merdeka dan sebagainya. Tidak ada MUDP, MDA, lembaga adat tinggal kabupaten, provinsinya nggak ada. Kebetulan ada PHDI, kita syukuri, ya kan, untuk menjembatani hal-hal yang bersifat regional Bali dan nasional, kan gitu. Nah, lalu dibantulah oleh PHDI, kan begitu. Ini dibantu oleh PHDI, PHDI lalu dipakai menjadi alat yang sangat bermanfaat, organisasi bermanfaat untuk itu. Nah, gitu. Karena sekarang sudah ada MDA, MDA lah yang lebih berwenang mengeluarkan. Iya. Jadi himbauan ada pengaturan. Iya, karena sudah ada induknya sekarang. Jadi MDA itu sekali lagi Majelis Desa Adat itu adalah lembaga adat sekaligus lembaga agama, gitu. Ya, makanya di sini ada khusus lembaga agama. Nanya-nanya juga orang agama. Makanya menentukannya juga Paruman Sulingih juga. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di desa-desa adat konsultasi langsung kepada Sulingihnya. Kan gitu di setiap desa adat. Seperti itu. Jadi sekarang ada MUDP, dulu kemudian sekarang MDA. MDA lah yang wajib mengeluarkan itu. Jadi haknya, kewenangannya dari Majelis Desa Adat. Nah, tetapi supaya jangan overlapping. Nah, overlapping itu Majelis Desa Adat juga tidak boleh mengatur di luar Bali. Ya kan? Juga tidak boleh mengatur umat Hindu yang bukan Dresta Bali. Dresta Bali yang bukan krama adat. Krama Bali itu. Krama Bali itu krama adat, krama Bali pasti kan gitu. Iya kan? Oleh karena itu memang sudah sebaiknya itu membagi tugas itu.
ya kan? Oh, Iya kan? iya. Kalau untuk urusan-urusan yang kehinduan Dresde Bali dan menjadi krama adat, baik menjadi Banjar, memimpil di Banjar, maupun di desa adat, itu urusannya desa adat sampai majelis desa adat. Tetapi untuk urusan-urusan Hindu yang bersifat umum, ya. Karena Hindu itu beragam ya. Ya, Hindu itu kan beragam. Tidak hanya umat Hindu Ya, Krama Bali ya. di dunia ada Hindu India, ada Hindu macam-macam, ya kan? Di Indonesia ada yang Di Indonesia ada Hindu Kaharingan. Kaharingan, Tamil, ada Hindu Sunda Wiwitan, ada Hindu Kejawen, ada Hindu Tengger, ada Hindu Toraja, dan sebagainya. Bahkan juga banyak orang-orang Barat, ekspatriat yang menjadi agama Hindu misalnya di sini. itu PHDI yang ngatur. Itu PHDI karena dia bukan Krama Bali, kecuali kalau dia menyatakan saya masuk krama adat. Kemudian nyungsung kahyangan 3 desa, Setre, Prajapati, dia menjadi krama Bali. Tetapi kalau dia menjadi Hindu secara orang India berhak di sini. Orang Tengger berhak di sini dengan kehinduannya di situ. Tidak boleh kita menginterpretasi, saling menghormati saja, kan gitu, saling menghormati. Itu di bawah naungan PHDI. Ya, di luar Bali di bawah naungan PHDI. Kalau di situ tidak ada desa adatnya, gitu. Ya kalau di Lampung sudah ada desa adatnya itu, ya Desa juga desa adat di situ misalnya. Kalau ada desa adat, tetapi tetap tidak di bawah MDA. Karena MDA kan hanya di Bali saja. Ya, gitu. Ini yang penting. Oleh karena itu pertanyaan Pak Winata ini memang majelis desa adat yang paling berwenang, ya, Untuk mengatur tentang dan berkewajiban mengatur itu. Karena apa? Desa-desa adat itu kan pasti akan tunduk akan mengikuti edarannya majelis desa adat. Begitu masalahnya itu. Sampai Banjar-Banjar, Krama Bali, itu pasti itu. Ya, makanya oleh karena itu majelis desa adat berkewajiban. Ya, berkewajiban itu. Kalau tidak mengeluarkan edaran, salah. Kalau PHDI tidak mengeluarkan edaran, ya nggak apa-apa. karena bukan Ya. kewajibannya. Malah kalau Ratu sarankan sebagai Pendeta Agung, supaya ada kerjasama yang baik, PHDI ya itu ya merefer kepada edaran MDA, tetapi kemudian ikut membantu mengedarkannya dengan menambahkan surat pengantar dari PHDI, ya, bukan sebaliknya. Misalnya ada surat edaran PHDI langsung ke desa-desa adat, ke MDA kabupaten, aduh begitu. Ya itu nanti mungkin kita perlu luruskan, kan begitu, perlu luruskan. Jadi seperti itu, itu akan harmonis, sekali lagi. Jadi pahami bahwa desa-desa adat sampai dengan majelis desa adat, baik kecamatan, kabupaten, kota maupun provinsi adalah lembaga adat sekaligus lembaga agama yang dikenal di dalam asas hukum adat yang diakui oleh para sarjana-sarjana bahwa di Bali berlaku secara utuh asas receptio in complexu, di mana adat dan hukum adat menyerap secara utuh hukum-hukum agama yang berlaku di situ. Nah, kira-kira. Sukses Ratu sudah memberikan kita penjelasan karena keterbatasan waktu, tapi tadi sudah secara clear ya dijelaskan kenapa MDA yang mengeluarkan, jamnya harus jam 6.00. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Punya kewajiban MDA untuk mengeluarkan surat edaran karena ini merupakan perayaan yang memang khusus untuk umat Hindu yang ada di Bali juga. Ya. Kenapa, Ratu? Ada yang mau disampaikan lagi Ratu sebagai penutup closing? Ya itu sekarang ya, jadi ini kalau kita di Bali menyebut perayaan ini sangat tengah, sakral. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan kekuatan yang dahsyat, alam semesta, Sang Panca Mahabhuta Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa. Jadi biarkanlah kekuatan alam itu menjadi somya, bahagia, kemudian berubah menjadi kekuatan dewa
yang bermanfaat untuk kehidupan sudah tentu bermanfaat untuk kita semua gitu. Itu oleh karena itu makanya Ratu sekali lagi umat Hindu di Bali, terutama Krama Bali, harus menjadi contoh di dalam melaksanakan menjaga Bali itu hening henang sepi pada saat Hari Raya Nyepi tanggal 29 Maret 2025 Sakewarse 1947. Gitu kira. Syukur Ratu. Demikian tadi Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Sakti. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.